Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini ya. Menarik. Yang jelas kayak kamu yang kedua gitu aku rekam videonya dan so far ada sesuatu yang fresh gitu, ada sesuatu blessing yang masuk di bulan Januari ini buat kamu. Atau setidaknya untuk penonton aku yang aku bilang bahwa 2024 ini akan jadi tahun yang lebih ringan, lebih fresh in general gitu ya. Oke, kita bahas dari past influence-nya dengan Jupiter di sini kata kuncinya abundant. Jupiter itu adalah planet keberuntungan, planet yang mendatangkan abundant di hidup kamu, juga filosofi dan berbicara tentang guru gitu ya. Jadi mungkin pertama ada sesuatu yang signifikan kayak ada momen-momen keberuntungan atau momen-momen upgrade dengan abundant kamu kayak pekerjaan, bisnis, terus juga mungkin kamu sedang mendalami sesuatu yang menarik pemikiran kamu gitu. Mungkin kamu ingin meng-upgrade dan kamu menemukan sosok mentor, sosok guru, atau lebih jauh dengan perjalanan kamu mendalami spiritualitas atau mendalami filosofi tertentu. Ini dari past influence gitu ya, sesuatu dari waktu lampau yang terasa di momen sekarang gitu. Dan kayak ada sesuatu yang signifikan dengan pekerjaan bisnis karena apa? Yang di momen sekarang, di bulan Januari ini, di sini ada energi Capricorn. Bisa dimengerti kenapa Capricorn muncul ya, karena reading ini dibuat ketika Capricorn season gitu, jadi energinya pasti sangat terasa. Lalu juga sesama apa ya, cardinal sign gitu ya. Kamu Libra, Cancer, Aries, Capricorn itu cardinal gitu, si si pembuka jalan, si motivator, bukan motivator, si inisiator gitu. Tipe-tipe yang bergerak, inovatif, membuat terobosan gitu, punya ide-ide untuk memulai sesuatu. Ya, jadi ada sesuatu nih tentang energi kardinal gitu di bulan Januari ini kayak kamu memulai sesuatu, kamu punya ide, kamu inisiatif untuk kamu lakukan, atau mungkin ada sesuatu yang baru gitu yang tadinya kamu nggak lakukan karena itu tadi energi kardinal. Terus ada sesuatu kayak yang baru muncul ke permukaan gitu ya, entah itu ide, entah perubahan dengan pekerjaan, entah dengan rutinitas kamu sehari-hari, bisa juga. Lalu yang berikutnya di sini kata kuncinya achieve gitu, kayak mencapai sesuatu. Terutama Capricorn itu adalah energi pekerja, energi konsistensi, membangun sesuatu dengan praktikal. Mungkin ya ini sesuatu yang kamu bangun dengan energi, dengan influence dari Jupiter ini ya, kayak aku melihat ada hal-hal tertentu yang bisa kamu capai ya. Terutama dengan Jupiter juga ada energi keberuntungan, seperti ada sesuatu yang kamu capai di bulan Januari ini. Terus juga kerja keras kamu akan terbayar, konsistensi, dedikasi kamu, atau mungkin ada sesuatu semacam pendidikan atau gelar sertifikasi semacam itu ya, kayak mencapai satu titik tertentu gitu dengan efek dari si Jupiter ini ya, mencapai dalam bidang pekerjaan, bisnis, atau yang berhubungan dengan pendidikan, atau bisa jadi juga ada kayak level kedewasaan, level kebijaksanaan yang kamu seperti ada sesuatu di level itu tuh di bulan Januari ini ya, yang kayak pemikiran kamu ter-upgrade gitu, kebijaksanaan kamu ter-upgrade, kayak terasa efeknya di bulan Januari gitu. Atau bisa jadi kamu menemukan sosok mentor ya, yang dalam bidang yang mungkin atau hal-hal yang ingin kamu tekunin di bulan Januari ini. Lalu di sini di waktu yang akan datang sesuatu yang mungkin kamu perlu perhatikan, South Node kata kuncinya pas masa lalu. South Node itu nggak cuma berbicara tentang masa lalu, yang kayak di beberapa reading kamu terus ingat aku, kayak energi masa lalu tuh muncul lagi ke permukaan. Pertama bisa orang yang datang lagi, atau semacam memori, ingatan, momen-momen, atau luka gitu ya. Itu bisa, masa lalu tuh bisa berbicara seperti itu, nggak cuma tentang orang. Terus South Node juga berbicara tentang sesuatu yang kita udah ahli, sesuatu yang kita udah jago gitu, udah berskill di situ. Dan bisa juga berbicara tentang zona nyaman gitu ya. Misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya kita udah lulus sampai SMA nih kan, kita udah bisa kerja dong gitu, tapi apakah kita masih mau bertahan misalnya dengan pendidikan kita SMA, atau kita mau upgrade diri lebih jauh lagi gitu. Misalnya itu contoh aja, bukan berarti kamu salah gitu kalau kamu misalnya belum bisa gitu lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya gitu, atau menurut kamu kuliah itu nggak penting, lebih baik kamu melakukan hal lain. Ini lebih kepada kalau kamu sudah mencapai satu titik tertentu nih, kata kuncinya mencapai gitu, apalagi gitu. Apakah kamu nggak mau bergerak karena memang ada sesuatu hal, atau itu lebih kepada zona nyaman kamu di situ gitu, kayak ada sebuah pesan untuk melakukan sesuatu hal yang baru, berbeda gitu ya, keluar dari zona nyaman kamu. Apalagi kamu yang tadi tentang energi kardinal, inovator, inisiator, memulai sesuatu yang baru gitu. Ketika punya ide lakukan aja dulu. Selebihnya nanti kamu bisa
adaptasi, bisa belajar, ketika salah atau jatuh pun kamu bisa bangun lagi gitu. Karena aku selalu bilang, manusia itu makhluk adaptif gitu, selalu tahu gimana caranya, menyesuaikan diri dengan apapun yang ada di hadapan dia gitu, atau tantangan apapun yang ditemuin. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Sibuk. Bisa dimengerti kalau kamu sibuk. Tuh kan energi masa lalunya tuh kenapa ya? Ini orang-orang dari masa lalu kamu kenapa sih? Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini tema besar kamu. Two of Pentacles pertama membuat pilihan. Lalu yang berikutnya kamu bakal sibuk sih, terutama ya dengan upgrade di sini. Lalu kayak kamu punya ide, kamu mungkin mengaplikasikan, kamu membagi prioritas, membagi waktu untuk hal-hal yang ingin kamu lakukan gitu. Karena ada satu momen-momen seperti kamu ingin mencapai sesuatu gitu ya. Entah itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau kayak ada target-target tertentu yang mau kamu capai gitu. Jadi kamu sibuk nih membagi waktu dengan diri kamu, pekerjaan, hobi kamu, orang-orang tertentu di hidup kamu, dan juga tentang membuat pilihan ya. Coba kita konfirmasi di situ of Pentacles ini. Oh, sebagian dari kamu gini, memilih antara sesuatu yang terlihat stabil, sesuatu yang terlihat aman, atau keluar dari zona nyaman kamu gitu ya. Itu sih, itu spesifik buat orang-orang tertentu itu ya, dimana hati kamu um, memanggil untuk sesuatu hal, sementara pikiran kamu, logika kamu nih, nggak, buat apa sih, nggak praktikal, itu kan keluar dari zona nyaman, aku takut nggak bisa, takut begini, takut begitu, kayak ada dialog-dialog semacam itu ya. Ini pilihan yang perlu kamu buat atau sesuatu yang perlu kamu perhatikan gitu, yang berhubungan dengan um, pilihan yang mungkin akan kamu temuin di bulan Januari. Atau gini, kayak sebenarnya kamu sudah memikirkan hal-hal tertentu, misalnya tentang tempat kamu bekerja gitu, tapi di satu sisi kamu nggak happy, kamu tapi tidak melakukan, mungkin selama ini ya, lagi-lagi nih spesifik gitu, kayak kamu tidak melakukan sesuatu, gimana kamu kalau kamu nggak happy, tapi kamu melakukan apa? Misalnya kamu ngomong sama atasan kamu, atau kamu cari pekerjaan baru, atau memulai bisnis baru, atau melakukan sesuatu hal yang berbeda supaya kamu nggak merasa stuck di tempat itu. Ini contoh aja, seperti itu ya. Oke, yang berikutnya yang jadi blessing kamu adalah Eight of Pentacles. Tapi sepertinya ya, untuk kamu yang nggak happy dengan konteks pekerjaan kamu sekarang, kamu tuh dengan dengan Eight of Cups ini kan energi meninggalkan sesuatu ya, dimana kamu udah nggak happy di situ, kamu nggak menemukan, seperti gelas-gelas kamu udah kosong gitu, kamu pergi ke tempat yang mungkin ada potensi di mana gelas-gelas kamu terisi lagi, atau bahkan menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan gitu ya. Dan ini ada blessing kamu. Jelas kamu walaupun ya hal-hal yang kamu tinggalkan itu awalnya berat, awalnya sedih, awalnya mungkin diawali dengan kekecewaan gitu, kamu pergi meninggalkan situasi atau orang-orang tertentu. Tapi intinya adalah menuju cahaya gitu. Kayak sesuatu yang lebih cerah, lebih baik sedang menanti kamu di situ ya. Tinggal gini, apakah walaupun gitu kadang momen Eight of Cups ini dipicu dengan sesuatu di luar kendali kamu, semesta mengarahkan jalan kamu tetap ke suatu tempat yang jauh lebih baik gitu ya. Dan juga ini posisinya ada di blessing kamu. Kenapa ada Eight of Cups di situ bisa dimengerti. Di sini ada yang namanya death gitu ya. Sebuah ending, sebuah transformasi. Tinggal gimana, tapi gini, yang resisten di sini aku nggak mendapatkan vibe-nya dari kamu, lebih kepada situasi atau orang-orang yang kamu tinggalkan gitu. Dengan perubahan kamu, dengan transisi kamu, resistensinya itu bukan dari kamu sih, lebih kepada orang-orang di sekitar kamu atau situasi yang kamu tinggalkan. Karena apa? Di sini energi masa lalunya tuh sangat kuat gitu ya, atau mungkin sebagian dari kamu memang godaan dari masa lalu itu sangat signifikan dengan keputusan yang tadi. Ketika pilihan-pilihan yang perlu kamu buat, atau ketika kamu sudah memilih pun, godaan untuk nengok ke belakang itu memang ada ya, bukan misalnya godaan kembali ke mantan, bukan. Kayak apa ya, mengulang-ulang memori tertentu dari masa lalu gitu. Mungkin sebagian memang ada, tapi bukan semuanya ya. Nah, kenapa yang tadi aku bilang, karena di sini adalah, di waktu yang akan datang gitu, kayak ada Six of Cups yang tadi, ada sesuatu tentang masa lalu, bisa orang-orang yang balik, bisa kayak memori-memori yang balik gitu ya, kayak ke-trigger sesuatu, misalnya dengerin lagu tertentu, makan makanan tertentu, kayak misalnya, eee, kayak nyium bau parfum tertentu, kayak kayak aroma parfum mantan gue misalnya kayak gitu ya, terus memorinya keluar lagi semua gitu. Kalau misalnya lewat doang gitu memorinya bagus gitu, tapi kalau ketika memorinya muncul terus kayak semua skenario yang di belakang diulang kembali, nah itu berarti ada sesuatu nih.
Itu yang pertama. Dan juga tadi ada kemungkinan, mmm, orang dari masa lalu muncul kembali, tapi kayaknya aku nggak perlu khawatir sih sama kamu, karena yang tadi aku bilang kayak di reading yang terakhir itu bahwa kamu udah lewat itu semua. Apapun yang tadinya menurut kamu menarik, menurut kamu indah, kayak kayak itu semua tuh udah berubah sekarang gitu ya. Dan satu hal lagi, Six of Cups ini juga bisa berbicara tentang kayak hadiah gitu atau semesta kamu mau dikasih sesuatu dengan Six of Cups. Jadi nggak cuma berbicara tentang masa lalu, tapi juga ada blessing di situ, ya. Bisa juga gini, kayak, kamu mungkin mengalami suatu momen yang mungkin tidak mengenakan di masa lalu, tapi itu membawa kamu ke sebuah momen di mana itu jauh, rasa happy-nya itu jauh daripada apa yang kamu sudah dapatkan di waktu lampau gitu ya. Seperti itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. On fire. Kamu excited sih dengan apapun, kayak apapun yang menanti di depan sana tuh kamu melangkah dengan excited, terutama dengan energi kardinal itu ya, kayak kamu inovatif, terus berinisiatif untuk memulai sesuatu, lagi on fire juga nih sama sesuatu yang baru di dunia realita kamu kayak lagi banyak semangat, banyak energi, banyak passion di situ. Lalu yang berikutnya, Six of Cups ini apa ya? Oh, memperhatikan. Gini, ini bukan buat semuanya, tapi semacam kayak kamu tuh entah kamu glow up, entah kamu jadi sosok yang beda banget, cakep banget, glow up banget, atau ada sesuatu yang berubah signifikan dari finansial, pekerjaan kamu, dan ada orang-orang tertentu nih dari masa lalu kamu yang memperhatikan itu semua gitu ya. Karena Moon itu berbicara reputasi gitu. Reputasi dalam artian yang baik, dan ini memperhatikan. Tapi ya sudah, tempat mereka semua sudah di belakang. Dan kalaupun memang kamu mau membuka pintu atau tergoda, ya udah itu semua kehendak bebas kamu gitu dengan hidup kamu yang paling tahu gimana rasanya ngejalanin hidup kamu. Dan reading kamu ditutup dengan sangat manis, Empress, keberlimpahan, abundant, energi abundant-nya banyak banget. Empress itu, lihat, Empress itu energi abundant, Jupiter itu energi abundant. Dan seperti apa ya, kamu tuh udah punya kapasitas dalam bidang tertentu gitu ya. Tinggal gimana kamu mau keluar, apa ya, semacam kamu meng-upgrade diri kamu melangkah lebih jauh lagi, kayak growing lagi, semacam kalau misalnya kamu udah bisa 100 hari ini, kamu mungkin mau meng-upgrade diri kamu jadi 110, 120 dengan South Node ada di sini ya. Selain tadi tentang orang-orang dari masa lalu. Empress, keberlimpahan, abundant, prioritaskan diri kamu, dan juga tentang bisa ya kelahiran anak dalam rumah tangga gitu, kesuburan, tapi bisa juga menghasilkan karya, menghasilkan pemikiran, atau menghasilkan proyek kreatif yang baru, ide-ide kamu tuh diaplikasikan, diwujudkan dalam dunia realita tuh jadi sesuatu. Itu Empress berbicara seperti itu. Coba satu lagi, ini konfirmasinya tuh Hangman ya. Hangman itu perubahan perspektif, fleksibel. Yang tadi aku bilang, kalau misalnya kamu melangkah, mulai aja, tapi kayak sebagian dari kamu enggan keluar dari zona nyaman gitu. Aku selalu bilang, kamu gak perlu khawatir gitu, mulai aja dulu. Yang penting, aku selalu bilang ya, manusia itu makhluk adaptif gitu, fleksibel, bisa menyesuaikan dengan apapun yang dia hadapin. Dan nih, tinggal gimana kamu mau melangkah atau enggak. Dan juga ini bisa berbicara tadi, ada sesuatu tentang pilihan yang signifikan perlu kamu buat di bulan Januari ini. Oke, segitu aja dulu. Tunggu, satu pesan terakhir sebelum ditutup. Oh, ini kartu kamu keluar nih. New romantic cycle begins. New moon in Libra. Nih, yang nunggu ya, yang nunggu. Cuman yang nunggu tapi juga tergoda sama masa lalu, ini sebuah reminder aja. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.